Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan pernyataan pers bersama usai bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan jajaran di Admiralty House, Sydney, Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Jokowi berterima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Menurut Jokowi, ada beberapa prioritas bersama yang harus dilakukan bersama oleh kedua negara. Pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB. Kedua, terkait perdagangan, sejak berlakunya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, volume perdagangan naik 90%. Yang ketiga, lanjut kepala negara, terkait pengurangan emisi karbon. Menurut dia, kedua negara fokus mendorong implementasi kerjasama dan pembangunan carbon capture and storage serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia. Yang keempat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN, kata Jokowi. Terkait isu regional dan global, Jokowi menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas, yaitu Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil yang mengedepankan kolaborasi dan kerja sama konkret. Dan terakhir saya menantikan kehadiran Perdana Menteri Albanese di Jakarta bulan September tahun ini. Terima kasih Perdana Menteri Albanese atas sambutan hangat dan kami senang dapat berkunjung kembali ke Australia. Sejak Annual Leaders Meeting tahun lalu di Bogor, telah banyak perkembangan positif dan terima kasih untuk komitmen-komitmennya. Ada beberapa prioritas ke depan yang harus dilakukan bersama-sama, antara lain yang pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Yang kedua, terkait perdagangan, sejak berlakunya Indonesia-Australia CEPA, volume perdagangan naik 90%. Ini akan terus dioptimalkan melalui kerjasama, Mutual Recognition Agreement produk perikanan, karantina dan inspeksi buah-buahan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Yang ketiga, terkait pengurangan emisi karbon, kita fokus mendorong implementasi kerjasama dan pembangunan carbon capture and storage, serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia. Yang keempat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN. Terkait isu regional dan global, saya menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas. Ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil, yang mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret. Saya mengapresiasi dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan terakhir, saya menantikan kehadiran Perdana Menteri Albanese di Jakarta bulan September tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.